Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku Faisal dan Faiz Naswa. Oke guys, nah kali ini kita sengaja berdua nih ya, karena kita akan ngebahas berita yang sedang viral. Nah kemarin ya buat teman-teman DB Indonesia di rumah ya, itu boleh cek ya, kita ada video kemarin ngebahas mengenai berita Donald Trump ya, yang kena tembak benar. oleh warga masyarakatnya sendiri, bener ya? Benar. Oke, jadi di video ini guys ya, aku taruh di atas ini, itu sudah lengkap banget kemarin dibahas sama si Kozi Faisal. Karena namanya itu Faisal Kozi ya. Iya, benar. Jadi kalau aku tuh lebih enaknya tuh manggilnya Kozi gitu. Oke, jadi boleh kalian tonton di sini ya guys ya, di video ini. Nah, special moment di episode ini ya, yang saat ini kita akan ngebahas lebih ke si penembaknya ya. Jadi karena Kos di sini tuh si penembaknya juga lagi viral banget nih sekarang. Benar. Karena baru usia 20 tahun sudah berani menembak calon presiden atau mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Bener. Oke guys, kita coba tonton video dulu ya. Ini supaya bisa tahu nih sebenarnya siapa sih sosok penembaknya. All right, I do want to get you to some breaking news that we are following at this hour. This involves the gunman who opened fire on former President Trump at his rally in Butler, Pennsylvania over the weekend. Fox News now reporting that the parents of Thomas Matthew Crooks had called police on the day of the attempted assassination. Fox reporting that Crooks' parents were looking for him Saturday in the hours leading up to the rally shooting, and eventually they called law enforcement to indicate that he was missing and they were worried. Jadi untuk si penembaknya sendiri itu namanya adalah Thomas Matthew Crooks ya. Jadi dia itu asal warga Battle Park, Pittsburgh, bener gak sih? Pittsburgh. Itu semacam kecamatannya ya. Jadi dia itu kecamatannya di situ lah ya. Di mana? Di Pittsburgh. Battle Park, kecamatannya mungkin kecamatan Pittsburgh. Oke lah kayak gitu. Nah jadi dia itu ini guys, kita coba tonton videonya dulu ya. Dia itu yang dibully ya. Tuh. Jadi dia sempat dibully ya waktu high school ya. Iya. Tapi kalau pas kita ngelihat video dibully ini dia kayak tipe orang yang penakut ya, kayak nggak berani ngelawan gitu loh. Bener ya, tipikal orang-orang dibully lah. Jadi tapi gak amazed banget sih. Tapi nggak tahu ya ini dibulinya itu pas kapan? Kalau nggak salah itu pas SMA ya. Benar, ini waktu dia high school nih. High schoolnya di Battle Park juga. Salah sekolah Battle Park. Segini loh guys, dia pas waktu ini salah satu cuplikan dia dibully ya. Tapi karena kata-kata teman-temannya waktu aku ngelihat di media-media luar negeri itu katanya emang hampir setiap hari kena bully dia. He was bullied almost every day. In what way? Can you explain? I mean, he would sit alone at lunch. I mean, he was just an outcast, and you know how kids are nowadays, so they're gonna see someone like that, and they're gonna target him because they think it's funny or whatever, so it's the best way I can describe it. And it's honestly kind of sad. Like, I don't want to say this is what provoked it, but you never know. Yeah. You said he was a loner? Yeah. I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. Kata teman-temannya ya, kalau di era-era sekarang ini, kalau kamu itu bukan makhluk yang bersosial atau kamu tidak into ke suatu grup manapun itu, ya kamu akan jadi bahan dibully-pembulian. Oh berarti dia tipikal orang yang memang pendiam dan mungkin ansos kali ya? Ansos iya sih. Jadi sulit bergaul katanya gitu. Oke. Jadi guys, aku juga ngeliat dari beberapa media juga ya, bahwa katanya tuh si Thomas Matthew ini juga ada memiliki isu mental. Benar. Nah, isu mentalnya sendiri ini ketahuan kalau nggak salah waktu itu saya ngeliputnya, saya ambil dari media luar negeri ya. Jadi waktu itu semacam ada catatan rumah sakit gitu yang memperlihatkan bahwasanya ini rumah sakit untuk kebutuhan mental ya. Jadi waktu itu ada catatan rumah sakit ini yang mengatasnamakan Matthew Crooks itu pernah mengunjungi rumah sakit tersebut bersama dengan orang tuanya. Katanya ya diisukan memiliki isu-isu mental, dirumorkan seperti itu. Oke, jadi mungkin isu mental itu kan banyak ya. Ada yang dia berkepribadian ganda
ada kayak gitu Benar. Ya ini juga bisa kita hubung-hubungkan sih guys ya. Jadi mungkin karena memang dia punya isu mental, jadi pada saat dia bersosial gitu ya, Benar. kumpul sama sosialnya, dia tuh kayak tipe orang yang nggak berani ngomong ya, Benar. pendiam gitu. Pendiam. Tapi justru sebenarnya mungkin dia punya dendam Benar. banget gitu loh. Tapi Ya. kalau misalnya kita lihat dari wajah-wajahnya Iya si Matthew ini ya, ini ada beberapa foto nih guys ya. Ini aku tampilin fotonya. Itu kayak kalau menurut kamu gimana Kos? Kalau Dari penampakan menurutku, orangnya kayak gitu. sekilas ya, tipikal raut wajah anak Amerika ya. Walaupun di sini fotonya kelihatan agak tua, tapi ya namanya orang-orang Amerika sendiri pasti secara genetik emang kelihatan lebih tua walaupun Betul. umurnya lebih muda. Tapi kalau dari sekilas fotonya, apalagi yang pakai kacamata waktu dia masih pakai Seragam. waktu dia masih di high school itu kelihatan seperti orang baik sih. Kelihatan seperti nerd lah istilahnya. Iya, jadi kayak kalau Bukan tipikal bad boy yang anak-anak basket remaja, teenagers, SMA gitu, bukan sih. Iya, tapi kan dia kayak pakai kacamata. Terus tuh kayak wajahnya itu bener-bener gak ini banget ya. Benar-benar tidak diekspektasi bahwasanya melakukan kejahatan seliar ini. Nah, itu juga kejahatan yang dilakukan itu sampai membahayakan nyawa orang. orang. Apalagi nih presiden loh guys. Ini sangat mengejutkan bahwasanya si Thomas Matthew ini ternyata adalah bagian dari Partai Republik, di mana Partai Republik ini adalah partai pengusungnya Donald Trump itu sendiri. Wah, Sangat-sangat aneh bahwasanya. tapi aneh ya. Iya, justru aneh sih, ya. justru. Dan ternyata fakta lainnya adalah wilayah Pennsylvania ini adalah sebenarnya wilayah kekuasaan politiknya Republik juga. Jadi dia itu main di kandang sendiri tapi ditembak oleh salah satu partisipan partainya sendiri. Partisipan rasanya tuh nggak mungkin ya. Kalau kita pikir secara logika Benar ya. sih. Jadi kalau misalnya kita pikirkan secara logika itu kok rasanya tuh nggak mungkin ya seorang partisipan yang dia itu mendaftar. Ini namanya mendaftar kan berarti mendukung, ya kan, mendukung. Tapi ternyata justru dia malah menembak Calon presidennya sendiri. Nah, kalau menurut kamu ini pendapat kamu ya seperti apa nih? Berarti kan kita bisa, ya mungkin ini memang kasus ini memang banyak konspirasinya gitu. Salah satunya ada yang beredar bahwa ini itu konspirasinya itu settingan ala Amerika. Iya, gitu. benar. Nah, menurut kamu gimana nih? Kalau dari sudut pandang settingan sendiri, kalau pendapat saya pribadi adalah ya ini tidak lepas dari budaya Amerika Serikat itu sendiri, teman-teman. Jadi budaya Amerika Serikat sendiri kita tahu ada nama-nama seperti John F. Kennedy, itu salah satu presiden Amerika Serikat yang tewas dibunuh waktu ia konvoi. Wow. Jadi negara Amerika sendiri juga warganya ini memang diperbolehkan oleh negaranya ini untuk memiliki senjata api. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal buruk seperti pembunuhan maupun penembakan itu bisa terjadi di Amerika Serikat. Tapi melihat kasus ini sendiri, kalau ini dibilang settingan, sebenarnya teman-teman kalau kita coba breakdown satu-satu ya kejadiannya. Jadi kan si Donald Trump ini ke Pennsylvania, dia itu mulai berkampanye, itu mulai naik ke atas panggung itu sekitar pukul 18.00 waktu setempat, sekitar pukul 6 petang kalau di sini. Nah, waktu setempat. Kemudian beberapa belas menit kemudian ia itu akhirnya ditembak oleh Thomas Matthew. Nah, tapi sebelum penembakan, beberapa menit sebelum acara dimulai, sebenarnya ada para partisipan atau para pendukung-pendukungnya Donald Trump ini yang sudah melihat gerak-gerik anehnya si Thomas Matthew, di mana dia itu waktu itu terlihat sempat mengawasi jalannya acara, kemudian dia itu naik ke atas genteng suatu gedung gitu. Kemudian para partisipan yang menonton tersebut sebenarnya sudah melapor ke arah polisi, tapi tidak diindahkan oleh polisi. Nah, dari situ tuh sebenarnya bisa dibilang ada spekulasi aneh bahwasanya kok sudah dilaporkan tapi polisi tidak langsung meringkus. Betul. Itu sungguh aneh. Dan konon katanya juga kenapa Matthew bisa langsung ditembak cepat ketika ia melancarkan aksinya, itu katanya sebenarnya si pihak agent Secret Service
atau tim pas pampresnya Donald Trump ini sebenarnya sudah membidik dari awal. Iya, tapi aneh juga sih guys. Kalau misalnya dia udah membidik, harusnya dia langsung ya. Oh ini kita ketahuan bahwa ini tuh membahayakan si calon Benar. presiden. Kenapa gitu. polisinya nggak langsung gercep gitu? Gercep gitu loh, kan bisa itu diringkus dulu ya Benar, kan. benar. Padahal di situ juga banyak orang yang lagi rame-rame ya. Benar, itu benar, udah benar. siapa kan kayak geriduh gitu loh Benar, guys. benar. Harusnya pas pada saat itu juga dia polisinya itu langsung gercep untuk nangkap si Thomas itu. atau kalau enggak ya mungkin melakukan penembakan apalah gitu ya. Tapi kita juga bisa lihat nih ya salah satu cuplikan videonya pas pada saat dia melancarkan atau melakukan penembakan ya. Benar. Coba kita lihat ya guys. Nah ini dia. Tuh. Jadi kelihatan tuh sebenarnya orang-orang udah berteriak tuh, udah ngasih tahu ke polisi juga posisi si Thomas Matthew tadi di atas genteng ini. Iya, padahal udah rame banget loh orang-orang Iya. juga banyak yang ngevideoin juga sih. Tuh cukup Kayak heboh ada sebenarnya. Iya. Tapi Atau ini mungkin sudah video yang udah dia ditembak kayaknya, agak ngeblur itu di tengah-tengah. oh iya ini kayaknya udah ditembak sih Iya. videonya. Tapi pada saat itu gini ya, kalau misalnya memang sudah ada video yang beredar seperti ini, apalagi dia kelihatan orangnya ini dia lagi kayak Posisi merunduk, posisi siap untuk menembak ini. merayap menembak, berarti kan ada yang ngevideoin juga dari Iya. kamera netizen. Berarti itu kan pasti sudah banyak yang teriak-teriak dan Iya. rame gitu loh. Benar. Sayang sekali. Sayang sekali ya. Tapi gini ya Kos, kalau misalnya kita flashback lagi nih ya, kita balikin lagi ya sebelum kejadian penembakan ini ya, dengan video yang sebelumnya di video kedua, itu kan dia bilang bahwa dia hate banget si Donald Trump. Kayak gitu. Apa sih sebenarnya motifnya dia gitu loh? Kenapa dia sampai hate sama presiden sendiri? Apalagi dia itu pernah juga mendaftarkan diri sebagai partisipannya Partai Republik kayak gitu. Nggak make sense gitu kalau misalnya kita pikirkan secara pakai logika gitu. Iya benar. Tapi gimana menurut kamu? kalau karena saya sebelumnya melihat informasi-informasi mengenai Thomas Matthew ini, sebenarnya hal tersebut bisa dilatar belakangi karena emang tertarikan dia dengan sejarah. Jadi waktu salah satu bisa temannya, nyambung ya? ya salah satu gimana? temannya dia itu waktu masa-masa SMA dia itu diwawancarai oleh media lokal di sana. Kemudian dia berpendapat bahwasannya iya si Thomas Matthew itu ternyata sebenarnya suka sama sejarah. Dia itu sempat mempelajari cara pembunuhan yang terjadi saat Presiden John F. Kennedy. Oh, Iya, dia sempat mempelajari bagaimana teknik pembunuhannya. Katanya sih seperti itu ya teman-temannya. Jadi bisa dari situ latar belakangnya ia kayak semacam punya ketertarikan akan dunia pembunuhan atau memiliki rasa dendam kepada Donald Trump. Tapi terlepas dari itu emang mungkin sebenarnya nggak sedikit juga banyak rakyat Amerika Serikat sendiri yang kurang suka lah dengan Donald Trump ataupun dengan dua kandidat terpilih ini sebenarnya. Jadi mau nggak mau mereka harus memilih di antara dua ini. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kontroversi yang dibuat oleh Donald Trump baik selama ia menjabat, dia kan pernah menjabat presiden Amerika Serikat, tapi kan sekarang ia mencalonkan diri lagi. Kemudian sebenarnya banyak sih kontroversi dia. Jadi mungkin dari sana, mungkin dari hal-hal tersebut, kemudian dia juga karena mungkin dia adalah orang partainya juga pernah sempat jadi partisipan, mungkin mengetahui lebih dalam nggak apa suka gitu iya. kali ya. Oke. Jadi lebih ketahuan kayak sisi buruk-buruknya partai tersebut itu apa? Apakah ia di partai yang memang mendukung kontroversi yang dibuat oleh Donald Trump? Mungkin dari hal tersebut, dari latar belakang yang ia pelajari juga tentang sejarah itu bisa jadi pemicunya. Tapi Oke. itu masih Masih teori jadi kita teori karena ya. motif sesungguhnya masih diselidiki oleh FBI dan Betul, tim-tim masih belum. aparat hukum Amerika Serikat. Oke, jadi ada juga sih yang berspekulasi dan juga berpendapat ya bahwa dulu si Matthew ini kan anaknya pendiam, terus suka dibully juga. Benar. Dan dia salah satu motifnya dia sampai bisa melakukan pembunuhan itu adalah dia pengen membuktikan bahwa orang yang dibully ini Iya, bisa ternyata, jadi seperti itu. bisa jadi seperti itu gitu loh. Tapi melihat flashback ke belakangnya, dia memang nggak ada riwayat dia Kriminal. punya kriminal. Nggak punya riwayat kriminal. Cuman mungkin teman-teman yang sedang bertanya ya, tapi dia kenapa sih bisa
bawa pistol, terus dia bisa melakukan penembakan, dan penembakannya itu jitu banget loh Kos. Karena kenapa? Dia itu menurut aku bukan penembakan orang yang kece-kece gitu loh. Kece-kece karena dia bisa menembak pas di telinganya si Donald Trump. Kenapa enggak? Kalau aku juga pas ngelihat video pas dia penembakan ya, kayaknya mungkin gitu loh kalau misalnya orang yang cuman kayak nembak itu kan telinga kanan ya, di atas telinga kanan sama kepala itu kan beda tipis gitu loh. Jadi kok bisa kamu nembak kena telinga? Kalau sepemikiran aku ya, otomatis apa nggak kena kepala? Iya juga sih. Tapi itu nggak kena kepala loh. Mungkin dari sudut elevasinya si Thomas Matthews ya kan, posisinya itu kalau dari pemberitaan itu dia itu posisinya lebih tinggi dari Donald Trump. Kemudian posisi Donald Trump itu sebenarnya agak menyerong ke sini. Jadi arah tembakan itu ada di sebelah kanannya Donald Trump. Jadi mungkin melesatnya ke arah sini. Coba kalau Donald Trump itu menghadap ke depan sini mungkin sudah beda cerita. Tapi itu agaknya teman-teman sekalian ini juga fakta lain bahwasanya waktu ketika dia high school, ia tuh mengikuti semacam seperti ekskul atau perkumpulan kelompok anak muda di sana itu ya namanya budaya Amerika ya teman-temannya, budaya yang bisa memperbolehkan warga sipilnya itu memiliki senjata. Jadi ada semacam kelompok bersenjata ini tapi legal ya, kelompok bersenjata ketika SMA, ekstrakurikuler menembak lah istilahnya. Nah dia ini kata temannya, dia ini kenapa tidak bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler tersebut karena emang tidak jago nembak waktu SMA. Katanya waktu SMA itu dia tuh ya nggak bisa, katanya tuh poor shot, jadi kayak nggak jago menembak. Nah, tapi dia kan orang Battle Park juga. Nah di Battle Park sendiri itu dia dan ayahnya itu juga ikut semacam kelompok lokal untuk para orang-orang yang suka menembak. Betul. Nah kenapa kok bisa si Thomas Matthew Crew ini membekali dirinya dengan senjata? Jadi waktu itu dia itu sempat pamit ke orang tuanya, ingin bertemu dengan teman-teman penembak lokalnya, perkumpulannya itu. Lantas ayahnya sendiri ini yang memberikan senjata senapan AR-15 ini kepada Matthew. Kemudian justru senjata tersebutlah yang digunakan Matthew untuk menembak Donald Trump. Katanya sih seperti itu teman-teman. Jadi senjata yang digunakan oleh Thomas Matthew Crew ini adalah senjata milik orang tuanya sebenarnya. Benar ya, berarti true ya. Kan memang ada banyak berita-berita yang juga beredar ya bahwa senjata yang dipakai oleh Thomas Matthew untuk melakukan penembakan ke Donald Trump itu dari ayahnya. Dari ayahnya, benar. Memang benar. Jadi ceritanya itu memang dia sudah pamitan ya. Sudah pamitan. Bahkan lucunya sebenarnya waktu hari H penembakan itu sebenarnya si orang tuanya ini sempat telepon polisi nanyain anaknya kemana. Hah? Beneran? Berarti anaknya hilang? Katanya sih dirumorkan seperti itu. Jadi kayak nggak pulang beberapa hari. Oh. Katanya seperti itu. Aneh sih guys. Aneh. Ya, jadi kayak banyak keanehan gitu loh. Jadi, nah selama dia menghilang ini mungkin dia bertemu dengan seseorang atau seperti apa. Itu konspirasi yang ada di belakangnya. Ini tapi nggak selesai sih sebenarnya. Jadi konspirasinya kayak panjang gitu. Kalau kata FBI perlu berbulan-bulan bahkan. Enggak, tapi aneh juga sih Kos. Aku pikir kan tadi dia udah pamitan nih sama si ayahnya ya untuk ngasih senjata atau apa gitu kan. Berarti udah tahu kalau dia itu mau ke komunitasnya ya. Tapi kenapa kok ada satu mungkin berita yang mengatakan bahwa dia tuh ayahnya sempat lapor. Kalau sepengetahuan aku lapor polisi itu 1 kali 24 jam. Benar. Atau di Amerika mungkin sama ya. Sama lah ya, kalau kita hitung ya sama 1 kali 24 jam. Tapi ya aneh gitu. Aneh. Sangat-sangat aneh. Makanya salah satu hal yang bisa menghambat polisi untuk melakukan investigasi itu karena sebenarnya waktu penembakan si Thomas Matthew ini tidak membawa kartu identitas apapun. Jadi dia cuma membawa HP dan HP-nya ini yang masih diselidikin oleh polisi. Tapi di HP tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang bisa membuat Thomas Matthew ini melakukan aksinya itu tidak ditemukan. Sangat sulit itu loh, sangat tertutup. Kalau dibilang ini adalah tindakan amatir, sebenarnya enggak juga, karena dia itu berhasil menyembunyikan hal-hal di belakangnya itu loh. Iya, jadi kayak sangat rahasia. Semacam sudah terencana. Planning gitu, nggak mungkin kalau misalnya dia ojok-ojok ya bahasa Jawanya gitu, maksudnya langsung kayak gitu nggak mungkin ya, karena ternyata memang preparingnya tuh justru besar banget, banyak lah preparingnya di dia gitu. Cuman menurut aku balik lagi sih guys, jadi memang ini tuh menurut aku sendiri pribadi ya, itu adalah masih konspirasi ya antara percaya dan nggak percaya gitu. Benar. Apakah kejadian ini memang
pure atau enggak Benar. gitu loh, atau memang atau settingan ya, karena banyak nih beberapa bukan fakta sebenarnya, spekulasi warga masyarakat ya di Twitter itu juga banyak yang bilang kalau misalnya dia itu adalah settingan orang luar Benar. gitu loh, kayak gitu sih. Jadi memang kalau misalnya kita selidiki juga, kita baca-baca di beberapa media ya, itu masih memang belum jelas sih motifnya itu apa gitu. Cuman fakta-faktanya sih memang sudah beredar banyak, dan salah satunya fakta yang paling mengharukan ya, bukan Iya. mengharukan sih ya, karena dia itu adalah tipe orang, si Thomas Matthew ini adalah orang yang pintar dan Benar, dia benar. sekolahnya akselerasi. Akselerasi. Jadi kalau orang pintar kan pasti punya teori Benar-benar. yang mendukung. Jadi balik lagi sih, kalau misalnya kita align-kan garisnya, konspirasi ini tuh ya ada plusnya, ada minusnya, Benar-benar. gitu nggak? Benar-benar. Kalau dari sudut pandang yang tidak settingan, ya kenapa kok dari kasus tersebut sampai menewaskan satu orang? Kan satu pendukungnya Donald Trump kan meninggal, 2 orang itu terluka. Kalau emang settingan itu harusnya tidak sampai memakan korban, katanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kejadian itu ada korban jiwanya ya, mungkin karena faktor dari penembakan itu nggak sih? Iya, benar juga Karena sih. mungkin kan namanya senapan, apalagi senapannya tipenya ya yang bukan senapan yang dipakai untuk orang yang biasa gitu loh. Jadi kan senapannya ada senapan khusus yang dipakai, jadi efeknya juga pasti bakalan gede juga gitu. Tapi kalau teman-teman sekalian ada konspirasi atau teori-teori untuk melatar belakangi kasus ini, teman-teman bisa komentar di bawah. Komen bantu juga guys, bantu juga untuk atau pendapat kalian ya tentang kasus penembakan Donald Trump ini seperti apa, bisa komen di DB News ya. Nanti bisa like juga. Bisa like juga. Ya, jadi kalau komennya banyak, bisa tembus sampai 1000, nanti kita akan pilih pemenang yang paling bagus komennya ya. Komennya paling bagus dan like-nya juga paling banyak, nanti kita akan kirimin hadiahnya ya. Nanti pantengin terus pokoknya di YouTube DB News ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Oke. Teman-teman jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe channel DB News beserta dengan sosial media kami yang akan tertera di deskripsi di bawah. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Faisal undur diri. Faiz Naga juga undur diri. Terima kasih. See you. Bye-bye.